Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini sekarang kita tuh masih membahas tentang dunia seputar perbankan syariah. Kalau di part-part sebelumnya itu kita udah bahas tentang dasar-dasar keuangan dan perbankan syariah, mulai dari prinsipnya, terus konsep larangan riba, terus sampai ke bagaimana praktiknya di Indonesia. Nah, di part 3 ini ulang. Nah, sekarang di part 3 itu kita akan masuk ke pembahasannya tuh yang nggak kalah relevan dan penting banget buat kita, yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Sebelum masuk ke pembahasan ini, kita flashback sedikit dulu ya guys. Yang pertama, di part pertama itu kita udah bahas tentang kalau sistem keuangan syariah itu dibangun berdasarkan keadilan, transparansi, dan larangan riba, gharar, serta masyir. Nah, prinsip ini tuh yang membedakan antara sistem keuangan syariah dari sistem keuangan konvensional. Keuntungan dari sistem keuangan syariah ini tuh diperoleh dari bukan diperoleh dari bunga, tetapi diperoleh dari kerjasama bagi hasil dan investasi yang nyata. Lalu di video kedua itu kita kan udah bahas tentang bagaimana perkembangan syariah diterapkan di Indonesia, mulai dari sejarah berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 sampai perkembangan yang cukup pesat di era yang modern ini. Tapi meskipun potensinya tuh cukup besar, kita tuh masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari regulasi yang belum sepenuhnya mendukung sampai ke minimnya literasi masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah. Nah, teman-teman, jadi dari situ muncullah satu kebutuhan yang besar yang menjadi tema utama kita pada video kali ini, yaitu bagaimana caranya industri perbankan syariah bisa memperkuat infrastruktur digitalnya supaya bisa lebih mampu untuk bersaing, lebih efisien, dan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah di tengah arus teknologi yang berkembang pesat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke perkembangan era digital dan dampaknya pada perbankan syariah. Sekarang tuh kita tuh udah hidup di era yang dimana tuh hampir semuanya tuh bisa dilakukan tuh lewat digital, mulai dari belanja online, pesan makanan, sampai urusan keuangan. Nah, di dunia perbankan pun itu tuh pun gak bisa lepas dari perubahan besar ini. Digitalisasi tuh udah ngubah cara nasabah berinteraksi dengan bank dan otomatis juga menuntut bank untuk punya infrastruktur yang kuat dan fleksibel. Bagi perbankan syariah, perkembangan di era digital ini tuh bisa menjadi tantangan sekaligus peluang yang besar. Tantangannya itu tuh karena bank syariah ini tuh harus bisa beradaptasi dengan cepat dengan teknologi baru ini. Sementara tetap harus menjaga kesesuaian syariahnya. Tapi di sisi lain, peluang itu juga menjadi luar biasa untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama di generasi muda yang digital, alias sudah biasa dengan teknologi. Bayangin aja deh, teman-teman bayangin ya, kalau orang dulu tuh harus datang ke bank, buka rekening, atau transfer uang. Sekarang tuh bisa dilakukan lewat aplikasi mobile. Tapi di balik kemudahan itu, ada beberapa hal yang penting yang harus disampaikan, yaitu infrastruktur teknologi yang kuat, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pentingnya infrastruktur teknologi dalam perbankan syariah. Teman-teman,
teman-teman, kalau kita bicara soal infrastruktur syariah, itu tuh nggak cuma tentang soal gedung atau kantor-kantor cabang, tetapi ini tuh lebih ke arah sistem yang menopang seluruh kegiatan operasional bank, mulai dari server, terus jaringan komunikasi, sistem keamanan data, sampai ke aplikasi yang digunakan oleh nasabah. Infrastruktur yang baik itu ibaratkan sebuah fondasi rumah. Kalau misalnya fondasi rumahnya kuat, itu tuh semua aktivitas di atasnya tuh bisa berjalan dengan lancar dan aman juga pastinya. Dalam konteks perbankan syariah, infrastruktur yang optimal membantu bank untuk memberikan layanan yang cepat, efisien, dan tentunya dong harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, teman-teman, saya punya contoh. Ketika bank syariah punya sistem digital yang mumpuni, itu mereka tuh bisa menyediakan layanan mobile syariah yang user friendly, transparan, dan memungkinkan transaksi sesuai dengan akad, seperti yang kemarin udah kita bahas. Mudharabah, musyarakah, dan murabahah itu langsung lewat aplikasi. Nah, selain itu juga, infrastruktur digital ini itu membantu bank syariah untuk mengelola data nasabah dengan lebih baik. Dengan sistem yang terintegrasi, analisis risiko bisa dilakukan lebih akurat dan keputusan pembiayaan bisa juga lebih tepat sasaran. Ini juga tuh mendukung semangat keadilan yang menjadi inti dari sistem keuangan syariah. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke keamanan dan privasi, aspek krusial dalam infrastruktur. Dalam dunia digital, keamanan itu tuh merupakan harga mati, apalagi bagi bank syariah yang menyimpan data besar, data sensitif nasabah, dan informasi keuangan yang besar. Misalnya nih teman-teman, kalau ada satu kebocoran data saja, itu tuh dampaknya tuh bisa banget fatal. Bukan cuman kerugian dari finansial aja, tetapi juga bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat. Padahal kepercayaan itu tuh bisa menjadi fondasi utama di perbankan syariah. Karena itu, bank syariah tuh harus punya protokol keamanan yang ketat, mulai dari enkripsi data, autentikasi berlapis, sampai perlindungan privasi nasabah. Dan yang menarik, konsep keamanan ini tuh juga sejalan dengan prinsip syariah, yaitu menjaga amanah dan melindungi hak-hak orang lain. Teman-teman, bahkan tuh ada beberapa bank syariah itu yang udah mulai menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan si transparansi dan keamanan transaksi. Misalnya sistem pencatatan yang nggak bisa dimanipulasi, sehingga semua transaksi bisa diaudit secara terbuka. Ini tuh merupakan bentuk inovasi yang bukan hanya modern ya teman-teman, tetapi juga sesuai dengan semangat keadilan dalam Islam. Kita masuk ke kolaborasi antara syariah dan fintech. Nah teman-teman, ini tuh salah satu hal yang menarik yang nggak bisa diabaikan. Di era digital ini tuh melahirkan banyak perusahaan finansial teknologi alias fintech yang punya peranan besar dalam memperluas layanan keuangannya. Dan sekarang itu tuh banyak banget kolaborasi antara bank syariah dengan fintech syariah. Kalau ditanya kenapa ya kolaborasi ini tuh penting? Karena si fintech ini tuh punya keunggulan dengan dalam inovasi dan kecepatan. Sementara si bank syariah ini tuh punya kredibilitas dan sistem yang diawasi oleh otoritas keuangan. Kalau nih ya misalnya nih dua orang ini tuh bekerja sama, hasilnya tuh bakalan menjadi luar biasa. Layanan jadi lebih mudah dijangkau, efisien, dan tetap dengan sesuai syariat Islam. Contohnya, ada platform peer-to-peer lending berbasis syariah di mana masyarakat ini tuh bisa berinvestasi langsung untuk pembiayaan usaha kecil tanpa melanggar prinsip riba. Atau mungkin aplikasi digital yang memungkinkan nasabah membayar zakat, sedekah online secara otomatis melalui rekening mereka sendiri. Nah, kolaborasi tadi tuh itu menunjukkan bahwa transformasi digital dalam industri syariah bukan
bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kemitraan strategis yang saling menguatkan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke regulasi dan kebijakan dalam mendukung infrastruktur digital syariah. Nah, kita tuh juga nggak bisa lupa bahwa perkembangan industri keuangan syariah ini tuh sangat bergantung pada kedudukan regulasi yang jelas dan berpihak. Regulasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bank syariah yang tumbuh dan berinovasi tanpa takut melanggar prinsip syariah ini. Pemerintah dan juga otoritas jasa keuangan, atau kita bisa sebutnya itu dengan OJK, misalnya nih ya, punya peranan besar dalam menyediakan pedoman dan kebijakan yang menyesuaikan dengan perkembangan digital. Salah satu contohnya itu adalah lahirnya Road Mapping Ekonomi Syariah dan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, atau disingkat dengan MEXI, yang salah satu fokus utamanya adalah penguatan infrastruktur dan digitalisasi. Kebijakan yang pro terhadap digitalisasi syariah ini itu tuh benar-benar penting banget, karena tanpa adanya payung hukum yang kuat, banyak inovasi justru bisa terhambat. Regulasi juga memastikan bahwa setiap inovasi tetap berjalan sesuai dengan syariah, atau tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, teman-teman, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu inovasi layanan dan pengalaman nasabah. Sekarang ini kita bahas hal yang paling langsung dirasakan oleh masyarakat, yaitu pengalaman nasabah. Semakin digital suatu layanan, semakin besar pula ekspektasi penggunaan terhadap kemudahan dan kenyamanan. Maka bank syariah perlu terus berinovasi dengan layanan agar bisa bersaing dengan bank konvensional. Seperti beberapa contoh inovasi yang sudah mulai berkembang, antara lain itu ada aplikasi mobile banking syariah dengan fitur akad otomatis. Lalu ada juga pembiayaan mikro digital untuk UMKM berbasis syariah. Ada juga layanan konsultasi keuangan syariah secara online, hingga platform zakat dan wakaf digital yang terhubung langsung dengan lembaga resmi. Teman-teman, inovasi ini juga tuh bukan cuman untuk mempermudah nasabah, tetapi juga memperluas jangkauan bank syariah. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang dulu itu sulit menjangkau kantor cabang, sekarang ini tuh bisa mengakses layanan ini tuh lewat smartphone aja. Dan teman-teman jangan lupa juga, setiap inovasi juga perlu tetap menjaga nilai-nilai spiritual dan etika Islam, supaya teknologi nggak sekedar sebagai alat bisnis aja, tetapi juga sebagai sarana kemaslahatan. Oke, sekarang kita masuk ke tantangan yang masih dihadapi. Teman-teman, walaupun peluangnya udah cukup besar, bukan berarti perjalanan bank syariah di era digital ini tuh tanpa hambatan. Beberapa tantangan yang besar yang sering muncul antara lain itu seperti biaya investasi teknologi yang tinggi. Nah, biaya investasi teknologi yang tinggi ini tuh membangun sistem digital yang kuat butuh dana besar. Sementara tidak semua bank syariah itu punya kapasitas keuangan seperti bank-bank konvensional besar lainnya. Terus ada juga kurangnya SDM yang paham syariah sekaligus teknologi. Ini tuh tantangan klasik. Banyak ahli IT tapi belum paham akad syariah, dan sebaliknya juga. Terus ada juga kurangnya literasi digital masyarakat. Masih banyak orang masyarakat yang belum familiar dengan
dengan konsep keuangan digital syariah. Apalagi kalau dikaitkan dengan akad-akad seperti murabahah dan ijarah. Terus yang selanjutnya ada persaingan dengan bank konvensional digital. Bank konvensional ini tuh lebih dulu digitalisasi. Kadang punya keunggulan dari sisi pengalaman pengguna dan promosi. Justru dari tantangan yang tadi itu tuh inilah peluang baru muncul. Dengan strategi tepat dan komitmen tinggi pada prinsip syariah, semua hambatan itu bisa menjadi batu loncatan untuk sistem perbankan syariah bisa lebih kuat dan modern. Sekarang kita masuk ke strategi optimalisasi infrastruktur. Kalau misalnya ditanya, lalu bagaimana cara mengoptimalisasi infrastruktur perbankan syariah? Sebenarnya itu ada beberapa langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan, yaitu seperti digitalisasi proses operasional, mulai dari pembukuan rekening, pengajuan pembiayaan, sampai pembayaran zakat. Nah, semua ini tuh bisa diintegrasikan secara digital. Yang selanjutnya ada penguatan keamanan cyber. Teman-teman, gunakan sistem keamanan bertingkat, audit rutin dan teknologi untuk menjamin transparansi. Selanjutnya ada peningkatan SDM. Lakukan pelatihan berkelanjutan bagi karyawan agar bisa memahami prinsip syariah sekaligus paham teknologi. Nah, selanjutnya ada kolaborasi dengan fintech dan startup. Kerjasama bisa mempercepat adopsi teknologi baru tanpa harus membangun dari nol. Yang kelima ini tuh membangun infrastruktur data yang terpadu. Data nasabah yang dikelola dengan baik akan mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi. Teman-teman, dengan langkah-langkah yang tadi udah saya sebutin, bank syariah ini tuh bukan cuma bisa bertahan di tengah perubahan zaman, tapi juga bisa menjadi pelopor inovasi keuangan yang etis dan inklusif. Jadi teman-teman, dari pembahasan kita yang tadi, ini tuh bisa kita simpulkan bahwa optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digitalisasi ini bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan. Tanpa infrastruktur yang kuat, semua potensi besar perbankan syariah, mulai dari nilai spiritual sampai dengan keunggulan ekonomi, itu nggak akan maksimal. Digitalisasi bukan berarti meninggalkan prinsip syariah, tetapi sebaliknya, teknologi bisa jadi alat untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia keuangan. Dengan sistem yang transparan, aman, dan efisien, bank syariah bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan lembaga yang berlandaskan amanah. Mungkin harapan kedepannya, industri perbankan syariah di Indonesia ini bisa semakin modern, inklusif, dan jadi contoh bagi negara lain, bahwa inovasi dan nilai-nilai Islam ini tuh juga bisa berjalan beriringan dengan membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe biar teman-teman tuh nggak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.